Pada perkuliahan Ekonomi Moneter 2 kali ini kita akan mempelajari mengenai portfolio teori atau teori portfolio ya. Di pemilihan bentuk atau jenis dari kekayaan itu berarti memilih dari kombinasi berbagai bentuk atau jenis kekayaan ya. Nah, bentuk atau jenis kekayaan ini dibedakan berdasarkan atas resiko yang terkandung serta jangka waktu pengembalian. Nah, atas dasar resiko ya, bentuk atau kekayaan ini dibedakan lagi antara yang resikonya besar, misalnya obligasi, saham, serta yang resikonya kecil atau relatif lebih aman. Nah, misalnya apa? Uang tunai ya kan. Nah, itu ketimbang kalau saham itu kan fluktuatif ya, tinggi, turun naik, turun naik. Jadi kalau pas untung besar, kalau salah ngambil posisi rugi besar, seperti itu ya. Nah, biasanya untuk kekayaan bentuk apa yang lebih aman itu tadi contohnya itu keuntungannya juga diharapkan akan kecil juga kalau aman kan, karena safety apa namanya spekulasinya kurang begitu ini juga, karena aman spekulasinya apa konsekuensinya juga sedikit, keuntungan juga akan sedikit juga ya. Nah, namun di sini keuntungan diharapkan terdiri dari dividen diharapkan serta perkiraan tentang perubahan harga dari kekayaan tersebut. Jadi dalam hal ini kita mencoba berusaha bertanam saham aja. Nah, berarti kan dari dividen itu relatif tak aman aja kayak gitulah. Jadi coba lihat juga lah perusahaan ada pengalaman ya habis juga kan. Cuma ketimbang main saham ya kan. Nah, suatu perusahaan atau seorang individu ini akan selalu berusaha biasanya untuk mencari kombinasi bentuk kekayaan sedemikian rupa sehingga untuk sesuatu resiko tertentu ya, eh, walaupun keuntungannya maksimum, oleh karena mereka biasa menghadapi adanya suatu hal ketidakpastian. Nah, seperti ketidakpastian tentang apa perusahaan ini mengeluarkan surat berharga itu jebol bangkrut. Nah, itu kan ketidakpastian kan, apakah diterima ini naik atau turun. Jadi ini ada ketidakpastian ya yang terjadi tentang harganya, kalau naik karena atau turun harga sahamnya. Maka yang mereka bisa perbuat hanya memperkirakan keuntungan yang diharapkan untuk diterima. Keuntungan yang diharapkan ini akan makin tinggi tatkala mereka memilih bentuk suatu kekayaan yang resikonya besar. Jadi sepadan ya, kalau dengan pertaruhannya besar, pengorbanannya besar, ketidakpastiannya besar, bisa besar juga keuntungannya. Nah, dengan demikian apa dengan istilah orang bahari, dia orang amun hendak mau unjun iwak kakap, umpan iwak kakap. Anak mau unjun sapat, umpannya iwak umpan sapat kan mungkin dapat kakap kayak itu lah. Kayak itu aja artinya amun anak ganal, modalnya ganal juga, ketidakpastiannya ganal juga, perjuangan pengorbanannya besar juga. Nah, itu. Nah, dengan demikian dalam mencari keuntungan maksimum mereka selalu diharapkan pada satu trade up ya, suatu trade up antara keuntungan yang diharapkan dengan resiko dalam memilih kombinasi bentuk kekayaan. Nah, dalam analisa portofolio ini biasanya digunakan anggapan bahwa individu itu risk averse. Artinya mereka ini mau menanggung resiko yang lebih tinggi apabila didorong dengan kemungkinan memperoleh profit atau keuntungannya ganal juga. Contohnya misalnya seseorang ini memilih surat berharga ada jenis A, nah memberikan kepastian pendapatan misalnya 5%. Kemudian ada surat berharga yang jenis B, ini kemungkinan sama ya, 50-50 aja, jadi memperoleh pendapatan. Surat berharga jenis B ini akan memberikan pendapatan yang diharapkan atau expected return-nya itu sebesar 5%. Jadi 8% kali 50-50 kan setengah persen, 2% kali setengah 5% ya.
Kalau surat berharga jenis B ini misalnya memberikan kemungkinan pendapatan 10% dan 2%, ya misalnya begitu. Maka individu tersebut menjadi indifferent antara surat berharga jenis A dan surat berharga jenis B. Tetapi apabila surat berharga jenis B ini memberikan keuntungan pendapatannya itu sebesar 12% dan 2%, sehingga expected return itu turun, bukan turun, menjadi tambah besar 12% misalnya kan, kali setengah tambah 2% kali setengah jadi 7%. Maka di sini kemungkinan individu tersebut lebih menyukai akan memilih surat berharga jenis B. Nah, dari contoh ini maka sudah jelas bahwa seseorang atau orang individu tersebut mau membeli surat berharga yang resikonya itu besar apabila didorong dengan kemungkinan mendapatkan hasil perolehan pendapatannya itu besar pula. Dalam pemilihan portofolio ini prinsip dasar pemilihan portofolio ini dapat dijelaskan dengan menggunakan contoh. Misalnya ada dua macam lagi surat berharga A dan B. Surat berharga jenis A ini akan memberikan pendapatan 16% pada waktu keadaan ekonomi baik, dan ketika ekonomi lesu akan menurun menjadi 2%. Maka dengan demikian pendapatan yang diharapkan atau expected return sebesar 9%, ya. Nah, dengan derajat ketidakpastian yang cukup besar serta sifatnya cyclical, besarnya pendapatan ini diberikan sejalan dengan konjunktur ekonomi, yaitu apabila keadaan ekonomi baik maka pendapatan diterima makin besar dan sebaliknya. Nah, surat berharga jenis B ini akan memberikan pendapatan sebesar 2% dalam keadaan ekonomi baik, dan sebaliknya dalam keadaan ekonomi buruk malah memberikan pendapatan lebih besar, misalnya 12%, dikembalikan, ya kan. Kalau yang A tadi apabila ekonomi baik 16%, saat lesu 2%. Nah, kalau saham jenis B ini saat kondisi baik dia memberikan pendapatan hanya 2%, saat buruk malah 12%. Nah, pendapatan yang diharapkan sebesar 5%, jenis B ini sifatnya counter cyclical, ya, counter cyclical. Nah, masalah dalam pemilihan portofolio ini adalah membeli kedua jenis surat berharga tersebut ataukah hanya salah satu, begitu ya. Jadi membagi uang pembelian dulu, separuh untuk membeli jenis A dan separuh jenis B, ini dalam hal memilih portofolionya, ya. Nah, di sini akan memberikan pendapatan sebesar 7%, baik dalam keadaan ekonomi baik maupun buruk. Dengan demikian tidak timbul ketidakpastian, artinya untuk hari keduanya, jadi kan lalu jumlahkan, dia jelas sudah dapatnya 7%. Nah, 5% tambah 2%. Nah, tindakan di atas dalam hal membeli kedua-duanya lebih baik dibandingkan dengan membeli jenis yang B saja. Sebab jenis B ini hanya memberikan pendapatan yang diharapkan sebesar 5%. Seorang risk averter akan memilih membeli kedua-duanya. Nah, kalau dibandingkan dengan membeli jenis A, kita tidak bisa menentukan mana yang lebih baik, ya. Sebab jenis A ini meskipun resikonya lebih tinggi, tetapi pendapatan yang diharapkan juga juga lebih tinggi. Nah, penentuan mana yang akan dipilih antara jenis A atau jenis B atau kedua-duanya tergantung pada pola preferensi individu atau seseorang itu yang dalam hal ini sifatnya risk averse, ya. Implikasi yang dapat ditarik dari contoh pemilihan portofolio antara saham A dan saham B tadi, yang pertama bahwa ketidakpastian tentang pendapatan yang akan diperoleh dari masing-masing jenis surat berharga bukan dengan sendirinya sebagai ukuran besarnya resiko, ya. Tetapi yang penting di sini adalah total resiko dari keseluruhan surat berharga yang dimiliki. Yang kedua, yang bisa kita tarik kesimpulannya bahwa total atau keseluruhan resiko ini sangat ditentukan, ya, oleh saling berkaitan atau berhubungannya
antara variabilitas pendapatan daripada masing-masing surat berharga A dan surat berharga B. Nah, secara statistik ini biasanya diukur dengan covariance dari pendapatan ya. Nah, dalam contoh dua surat berharga tadi, surat berharga A dan B, maka dengan membeli kedua-duanya dapat mengurangi resiko. Bahkan resikonya jadi nol. Ya kan ada yang A tadi apabila ekonomi baik, ini memberi keuntungan besar. Ketika lesu rendah. Yang B terbaliknya, apabila baik dia akan memberikan keuntungan rendah. Ketika ekonomi turun dia akan memberi keuntungan besar. Kalau ditukari keduanya pas sudah. Artinya kan kadar di A di B, kadang di B di A, kadang untung, jadi itu bang menang keduanya tengahnya sudah lah. Nah jadi itu. Jadi dalam contoh tadi surat berharga A dan B ini dengan dibeli keduanya maka akan mengurangi resiko. Bahkan resikonya jadi nol. Selama surat-surat berharga tadi tidak mempunyai pola yang sama dalam memberikan pendapatan ya. Maka membeli daripada beberapa surat berharga ini dapat mengurangi resiko. Sebab ketidakpastian tentang pendapatan dapat saling menutup antar surat berharga yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini subsidi silang. Rugi di A bisa untung di B. Rugi di B bisa untung di A. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi itu aja dulu perkuliahan Ekonomi Moneter 2 pada hari ini mengenai teori portofolio atau portfolio teori. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.